Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang energi black magic, seperti menghancurkan dia tanpa ampun. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini, baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu, energi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini juga. Ada Eight of Wands reverse. Ada Nine of Cups tegak lurus. Wands, energi dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Dan Cups, energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. The Eight of Wands reverse disinkronkan dengan Nine of Cups tegak lurus. Terbaca bahwasannya di sini memang potensi besar bagi yang resonate. Dia kayak terhujani dengan berbagai macam energi negatif di sini. Ya, salah satunya ya energi black magic potensinya bagi yang resonate. Ada kedramaan dalam hidup dia di masa sebelum sekarang ini, dan di masa sekarang ini hidup dia kayak semakin penuh dengan kedramaan yang terkalang kabutkan di sini. Ya, jadi di Eight of Cups yang reverse ini kayak bener-bener bagi yang resonate, banyak orang yang ingin menghancurkan dia, banyak orang yang ingin membuat dia semakin merana, banyak orang yang memang tidak terima atas apa yang pernah dia lakukan, sehingga orang-orang di luar sana di sini kayak berusaha untuk memanipulasi dia, atau bahkan dia ditarik oleh seseorang di mana orang tersebut punya energi black magic atau permajikan yang gak jelas, sehingga dia dalam kondisi yang amat sangat mengkhawatirkan. Karena memang kayak ibarat kata ya, kondisi dia seperti dalam kegelapan gitulah di sini bagi yang resonate. Atau bahkan dia sendiri sebagai pelaku energi black magic di sini. Ya. Jadi kayak ada karma yang harus dia rasakan. Ada karma, ada kegagalan yang harus dia jalankan. Kenapa? Karena memang mungkin dia sebagai pelaku black magic, dan mungkin dia juga terkoneksi dengan orang-orang yang punya energi magic, atau bahkan dia sedang dikelabuhi oleh seseorang dengan energi magic di sini. Ya, dan di Eight of Wands reverse disinkronkan dengan Nine of Cups tegak lurus, ya di sini memang terbaca bahwa kondisi dia dalam kondisi yang terpuruk. Kondisi yang penuh dengan kehancuran, terutama dalam kondisi energi asmara
atau energi sosial atau energi kekeluargaan di sini yang kurang begitu stabil gitu loh di hidup dia bagi yang resonate. Ada Six of Wands dan Six of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Di Six of Wands tegak lurus bagi yang resonate. Di sini memang terbaca bahwasannya dia dalam kondisi yang selain hancur, dia kayak bener-bener pengen menyerah akan keadaan dia yang sekarang ini, tapi dia nggak tahu dia harus menyerah dengan seperti apa. Karena memang banyak sekali kedramaan dan masalah hidup yang mau nggak mau harus dia jalani di sini. Ya, dia seperti seseorang yang memang kehilangan arah dan tujuan bagi yang resonate. Kenapa? Karena entah kenapa perasaan dia juga cukup mendominasi. Ya, dimana perasaan dia yang mendominasi di sini adalah perasaan yang penuh dengan ketidaknyamanan karena memang seperti berkecamuk nggak jelas gitu loh. Ya. Wow, ada Three of Wands reverse. Sementara energi elemen api mendominasi ya di sini ya. The Three of Wands yang reverse, di mana Wands adalah energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, terbaca bahwa memang banyak sekali hal-hal yang membuat dia sekarang ini merasa gagal. Mungkin dia gagal menjadi seorang suami, atau mungkin dia merasa gagal menjadi seorang istri, atau bahkan dia merasa gagal sebagai seorang anak, atau mungkin dia merasa gagal sebagai orang tua, atau bahkan dia merasa gagal sebagai seseorang yang dia impi-impikan, atau bahkan dia ngerasa gagal dalam segala hal, baik itu karir, pekerjaan, karir, atau bahkan keuangan. Di sini dia merasa gagal bagi yang resonate. Kenapa dia sampai di titik yang dia merasa gagal? Karena memang hidup dia ya hidup yang sekarang ini penuh dengan kesandiwaraan yang menenggelamkan dia. Dan dari tenggelamnya dia ini kayak ibarat kata ya dipenuhi dengan kekabutan permajikan gitu loh. Ya, mungkin dia hampir setengah linglung kadangkala. Mungkin dia kadang kayak mudah digoda, mudah tergoda oleh orang lain, dan orang lain itu punya energi magic, atau mungkin dia pernah terkoneksi dengan kamu dengan begitu terkomitmen kan, kemudian dia mengkhianati kamu karena di sini ada energi magic yang mempengaruhi dia, atau bahkan terkadang energi magic yang dia gunakan terkadang kayak membuat dia menjadi seseorang yang gak bisa mengontrol emosi, dan dia mudah marah, mudah baper, atau mudah overthinking, atau bahkan dia begitu sensitif gitu. Ya, ada the justice tegak lurus. The Justice energi dari Libra. Di The Justice yang tegak lurus bagi yang resonate, di sini memang terbaca sebenarnya awal mulanya hidup dia penuh dengan kestabilitasan, awal mulanya hidup dia penuh dengan keseimbangan, dan awal mulanya ketika mungkin dulu kamu kenal dengan dia, dekat dengan dia, atau berkomitmen dengan dia adalah seseorang yang sangat baik gitu loh di sini. Ya, hidup dia penuh dengan aturan, termanage dengan baik. Tapi di sini ada the Wheel of Fortune reverse. The Wheel of Fortune energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di The Wheel of Fortune yang reverse bagi yang resonate, di sini terbaca bahwasannya memang perlahan demi perlahan kondisi dia stuck.
yang awal mulanya dia cukup seimbang stabil ternyata terstuckkan di sini. Dan dia seperti di titik terendah dalam hidup dia. Dan di titik itulah dia semakin terpurukkan, terhancurkan. Karena tadi ada energi-energi negatif, ada semacam energi black magic atau permajikan yang memang menyelimuti hidup dia, sehingga dia kayak dalam kondisi yang terstakkan di sini. Ya. Jadi kayak ternyata ada langkah yang pernah dia lakukan di masa lampau, langkah yang dia pilih dan itu cukup ceroboh atau cukup terbawa oleh emosi dan ego sehingga dia sekarang di posisi yang seperti ini. Ya. Ada the chariot reverse. The chariot energi dari Cancer. Di the chariot reverse disinkronkan dengan Eight of Wands yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang di masa sekarang ini disadari atau tidak, diakui atau tidak, dia seperti seseorang yang kayak hampir tidak punya karakter yang seimbang. Kayak mungkin dia ngerasa mental dia terganggu, hidup dia penuh dengan kekacauan, ketakutan, dia tidak semerdeka dulu di sini. Atau bahkan dia nggak bisa tenang karena dikejar-kejar dengan masalah. Dikejar-kejar dengan drama, dikejar-kejar dengan kesalahan, atau bahkan dikejar-kejar dengan penderitaan di sini. Ya, ibaratnya seperti itu. Ada Knight of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah Taurus, Virgo, Capricorn. Di Knight of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Nine of Cups tegak lurus bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwa mungkin dulu dia seringkali mempermainkan cinta dan sekarang perlahan demi perlahan seperti banyak orang yang mempermainkan cinta dia. Dan mungkin kondisi keuangan dia semakin drop dan terdownkan karena dia terlalu berpetualang dalam energi asmara dulunya, atau bahkan di masa sekarang ini kondisi keuangan dia juga tambah terdropkan, terdownkan karena memang kayak banyak hal-hal negatif yang menggerogoti diri dia, menggerogoti keuangan dia, berlabelkan asmara, berlabelkan cinta kasih, padahal mohon maaf bagi yang resonate itu hanya sebuah kebullshitan saja gitu loh di sini. Dimana sekarang ini kayak banyak orang yang mencoba untuk memanfaatkan dia. Ada Queen of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah Taurus, Virgo, Capricorn. Di Queen of Pentacles reverse disinkronkan dengan Six of Wands tegak lurus. Di sini terbaca dengan sangat jelas juga ya, bisa dikatakan bahwa memang sebenarnya dari pihak kamu juga sangat merasa kasihan sama dia ketika hidup dia harus terhancurkan dengan energi black magic ya. Atau bahkan energi yang penuh dengan kekabutan yang sekarang ini menyelimuti hidup dia. Tapi entah kenapa dari pihak kamu pun kayak kamu sudah mulai ngerasa muak dengan segala drama yang dia lakukan, dengan segala kekecewaan yang dia lakukan kepada kamu. Dan kamu kayak cukup memantau dia, mengamati dia, atau mendoakan dia, atau bahkan berharap dia baik-baik saja, atau bahkan berharap dia bisa menjadi manusia yang sadar akan kesalahan. Kenapa? Karena memang sekarang ini kondisi dia adalah kondisi yang tadi seperti saya sampaikan, bahkan hampir setengah linglung, karena dia kayak ngerasa udah nyerah gitu loh, dia pengen nyerah gitu loh di sini. Dan dia nggak tahu harus berbuat apa, dia pengen bebas tapi semuanya terbatas. Dia pengen merdeka tapi kayak semuanya sudah dia hancurkan. Dia pengen mengawali sesuatu hal yang baru tapi dia nggak tahu
Dengan cara apa, melalui apa di sini? Ada Four of Swords reverse. Sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Four of Swords reverse disinkronkan dengan Three of Wands yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang dia seperti dalam kondisi yang tidak hanya sekedar tidak stabil, tapi kayak kurang sehat, ibaratnya seperti itu. Mungkin dia ngerasa badan dia kurang sehat sekarang, atau mungkin dia ngerasa kayak mental dia kurang sehat sekarang, atau bahkan dia ngerasa kayak semuanya serba kurang sehat sekarang. Ya, karena terkadang dia juga nggak bisa berpikir secara baik, secara jernih, karena dia terlalu terfokuskan dengan masalah yang tidak dia perbaiki, tapi selalu dia keluh kesahkan gitu loh. Dia stuck dengan pengeluhan-pengeluhan dia selama ini. Itu yang semakin membuat dia tidak sehat atau kurang sehat di sini. Ada Two of Pentacles, reverse Pentacles, energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. The Two of Pentacles reverse disinkronkan dengan The Justice, tegak lurus bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwa memang sekarang ini banyak hal yang terjadi di hidup dia, terutama ketidakseimbangan dia dalam hal keuangan. Mungkin bagi yang resonate, mungkin sekarang ini dia dalam kondisi yang penuh dengan kejaglingan, kejampingan dalam hal finansial, sehingga mungkin dia dalam kondisi yang perlahan demi perlahan hidup dia terpupuk dengan hutang, atau bahkan keuangan dia harus kocar-kacir, atau bahkan dia dalam kondisi yang ketika dia berinvestasi atau ketika dia melakukan sebuah bisnis, atau bahkan ketika dia join ini itu, terbaca kayak hampir gagal atau bahkan semuanya gagal di sini. Ya. Ada Six of Swords reverse. Sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. The Six of Swords reverse disinkronkan dengan The Wheel of Fortune, tegak lurus bagi yang resonate. Di sini memang terbaca bahwasannya dia seperti remuk redam, tidak karuan. Dan dia bahkan kayak dalam kondisi kehilangan arah dan tujuan. Dia selalu overthinking dan teroverkan dengan ketakutan-ketakutan dia. Mungkin dia semakin terpucatkan, terlesuhkan, terlunglaikan di sini. Karena stuck hidup dia. Bahkan mungkin energi black magic juga mempengaruhi kesehatan dia. Energi black magic juga mempengaruhi kondisi keuangan dia yang semakin terpurukan, atau bahkan atau bahkan energi black magic di sini membuat asmara dia atau hubungan dia dengan orang lain kayak terkacaukan di sini. Ya, ada The Sun tegak lurus, The Sun energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di The Sun tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya dia ingin sekali mendapatkan kemerdekaan dalam hidup dia di masa sekarang ini. Kenapa? Karena dia ngerasa di masa sekarang ini kayak hidup dia kurang merdeka. Dia ingin menjadi seseorang yang terselimuti dengan kehangatan, dengan kedamaian, dengan kekeluargaan, dengan keseimbangan. Tapi dia ngerasa kayak dia malah justru terbakar dengan emosi, amarah, pengeluhan yang membuat hidup dia semakin kacau di sini, semakin hancur di sini. Ya. Dan dia perlahan demi perlahan sebenarnya pengen ke arah keseimbangan, dan dia berusaha untuk menyeimbangkan diri. Walaupun banyak sekali pengkhianatan yang terjadi di depan mata dia di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu,
atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia. Maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya kondisi hidup yang terselimuti dengan energi black magic, terhancurkan dengan energi black magic adalah kondisi yang amat sangat mengerikan, ya. Dan ini yang harus membuat kita sadar bahwa ketika kita dalam kondisi yang tidak baik dan terpuruk, menderita, apalagi hancur, kita harus bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi dalam hal segalanya. Lebih baik lagi terutama dalam memperbaiki diri untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih positif, memperbaiki diri untuk bisa benar-benar menjadi seseorang yang menjaga etika, attitude secara baik, dan memperbaiki diri untuk bisa menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih mempasrahkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa, dan lebih mempelajari serta lebih menekuni tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, meningkatkan ibadah dengan lebih baik lagi di sini. Karena memang sebenarnya kalau kita ingin menjadi seseorang yang lebih baik, itu harus punya kesadaran terhadap diri sendiri minimal. Ya, tentang apa yang harus kita lakukan, tentang apa yang harus kita perbaiki, tentang apa yang harus kita jalankan, dan tentang apa yang harus kita lebih konsistensikan, komitmenkan gitu loh. Ya. Jadilah manusia yang berpikir lebih panjang terhadap segala sesuatu yang ingin kamu lakukan, dan tetaplah jadi manusia yang selalu bersama-sama untuk menanam hal baik dan kebaikan. Ya. Baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan atau sekedar pembacaan general reading. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate untuk kamu. Santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.